76 tahun kita sudah merdeka, tapi kita tentu sadar bahwa perjuangan dimulai jauh sebelum itu. Kemerdekaan diibaratkan rumah yang dibangun dengan peluh dan darah, dan satu batu fondasi yang ditanamkan pertama kali. Batu itu ditanam oleh salah satu orang yang sayangnya tidak sempat menghirup udara kemerdekaan itu sendiri. Ia adalah Dr. Tjipto Mangunkusumo. Dr. Tjipto Mangunkusumo lahir di Pejangan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, pada 4 Maret 1886. Ia adalah putra tertua dari Mangunkusumo, seorang priai yang merakyat di tanah Jawa. Ketika mengandung Dr. Tjipto, sang ibu berpesan, jika sang anak adalah lelaki, beri ia nama Tjipto, yang artinya ia yang mencipta. Memiliki ayah seorang guru membuat Dr. Tjipto dekat dengan dunia pendidikan. Pada usia 6 tahun, dia disekolahkan di sekolah Belanda, sebuah keistimewaan yang tidak didapatkan semua orang. Tetapi Dr. Tjipto memang berbeda. Dia pintar dan lulus dengan nilai terbaik di antara teman-temannya. Beranjak remaja, di usianya 13 tahun, dia melanjutkan pendidikan ke Stovia demi meraih cita-citanya menjadi dokter yang merakyat. Dr. Tjipto kemudian membangun praktek dokter di Solo. Praktek itu bernama Dokter Rakyat. Dr. Tjipto masuk ke kampung-kampung naik sepeda untuk mengobati rakyat kecil dan tidak meminta bayaran. Pada tahun 1910, wabah pes merambak di Malang. Penyakit yang disebabkan karena kutu tikus itu sangat mudah menyebar dan sulit ditangani, karena sarana kesehatan dan alat-alat kedokteran yang tidak memadai. Ditambah itu, banyak dokter Belanda yang tidak mau pergi ke Malang untuk menyembuhkan para penderita pes. Berbeda dengan Dr. Tjipto Mangunkusumo yang berani masuk ke pelosok Malang untuk memulihkan kondisi para penderita pes di sana dengan alat pelindung diri seadanya. Dr. Tjipto menyembuhkan para penderita pes tanpa membedakan golongan, kedudukan, dan ras. Saat mengobati wabah pes di Malang, Dr. Tjipto berhasil menyelamatkan seorang anak perempuan yang hampir terbunuh. Kemudian mengangkatnya sebagai anak dan diberi nama Pestiati. Atas jasanya dalam membasmi wabah pes pada tahun 1912, Dr. Tjipto Mangunkusumo mendapat penghargaan dari Ratu Wilhelmina. Penghargaan itu berupa suatu bintang jasa, Ridder in the Order van Oranje Nassau. Selain mendalami ilmu kedokteran, Dr. Tjipto Mangunkusumo juga kritis dalam memperjuangkan bangsa Indonesia agar bebas dari jajahan penjajah. Beliau melakukan perlawanan melawan penjajah dengan membuat tulisan diterbitkan di koran. Tidak hanya itu, Dr. Tjipto Mangunkusumo juga bergabung dalam sebuah organisasi pemuda Budi Utomo pada 1908. Organisasi Budi Utomo merupakan salah satu titik awal perjuangan melawan penjajah. Di organisasi Budi Utomo, Dr. Tjipto Mangunkusumo bertemu sosok-sosok pemuda yang ingin memperbaiki nasib bangsa melalui pendidikan. Namun, pada suatu waktu, Dr. Tjipto Mangunkusumo memiliki perbedaan pendapat dan tujuan dari Budi Utomo. Sehingga, beliau memilih untuk mundur dari organisasi itu. Dr. Tjipto berpendapat bahwa Budi Utomo harus menjadi organisasi politik yang berjuang untuk semua kalangan, bukan hanya kalangan tertentu. Saat itu, Dr. Tjipto Mangunkusumo bersama sahabatnya Ernest Dewesdeker dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang memiliki pemikiran yang sama, kemudian membentuk partai Indies Party yang memperjuangkan kesetaraan ras dan melawan kolonialisme. Saya terinspirasi dengan beliau karena beliau mempunyai prinsip dan nilai dasar nasionalisme yang sangat kuat. Prinsip dasar tersebut adalah kesatuan, kebebasan, kesamaan, kepribadian, dan prestasi yang baik. Nilai dasar nasionalisme yang saya dapatkan dari Dr. Tjipto Mangunkusumo adalah sikap toleransi terhadap setiap manusia, yakin akan kemampuan diri sendiri, bersikap amanah, humanis, sikap tenggang rasa yang tinggi, dan sadar akan kesamaan derajat antar umat manusia,
saling menghormati, tidak diskriminatif, menghargai orang lain, saling menolong dan pekerja keras, disertai dengan cinta tanah air dan rela berkorban demi bangsa Indonesia. Sehat Indonesiaku, maju bangsaku.